Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Sabtu malam ini tanggal 23 Juli tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai dan dicinta oleh Tuhan Yesus Kristus, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah pelihara kita dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu malam. Besok harinya Tuhan, hari Minggu, semua beribadah kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Saya selalu semangat untuk selalu cari Tuhan bersama Bapak Ibu. Dengan penuh cinta, kasih, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Siapanya Yesus, bersama dengan Yesus, setiap pergumulan kita pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Yesus kita ada kekuatan dari Tuhan. Bersama Yesus pasti ada damai sejahtera, sukacita. Karena Dia senantiasa tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu menemani kita. Seperti ada lagu, kalau ku cari damai, atau ada satu sobatku yang setia. Biarpun apapun jadi bentuk pergumulan kita, senantiasa Tuhan menyertai kita. Itu saya malam ini sebelum kita berbareng tidur, saya mau menemani Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersama dengan Yesus. Saya mau menyanyikan pujian bersama Bapak. Tema firman Tuhan malam ini tentang bercadar dan berjaga. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Nanti kita baca dan kita kupas bersama, supaya kita punya kekuatan datang dari firman Tuhan. Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku, haleluya. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian, haleluya. Kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, amin, haleluya. Bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua, haleluya, perkenananmu, ya, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Bersama-Mu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku sanggup lewati pergumulan hidupku, haleluya. Tak pernah Kau tinggalkan aku, haleluya. Aku selalu disertai Yesus, amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku, amin, haleluya, adalah bersama-Mu, haleluya. Oh Tuhanku Yesus yang sangat ku cinta, amin, haleluya. Bersama-Mu Bapakku Tuhan Yesus, ku lewati semua, haleluya, perkenanan-Mu, ya, amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku, amin, haleluya.
kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kuatkan jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Dalam Yesaya 41:10, janji Tuhan, demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyelamatkan engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Amin, haleluya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Oh, haleluya. Bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Bersamamu Bapakku, Tuhan Yesus, ku lewati semua. Amin, haleluya. Perkenanan, ya haleluya. Teguhkan hatiku. Amin, haleluya. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala kalam yang ada di langit dan di bumi. Amin, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu, haleluya, dan memuliakan, memuji nama-Mu yang agung itu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, segala-galanya bagi Engkau, Tuhan Yesus. Sucikan hati kami, pikiran kami, mulut kami, Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu, sebelum kami berbaring tidur, kami datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Engkau Juru Selamat, Engkau Bapakku, Tuhanku, selalu bersamaku Yesus, haleluya. Hidupku akan tampil lebih dari pemenang, karena Yesus mengasihiku. Amin, haleluya. Bersama-Mu Bapa, haleluya, ku lewati semua, haleluya, perkenanan-Mu yang, amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami, segala kesalahan kekilapan kami. Ampun Bapa.
Kuduskan hati kami oleh firman-Mu. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus kan menyertai kami. Bapak Ibu Saudara kami semua Tuhan, anak-anak-Mu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Ajar kami sebentar kami mendengar firman-Mu. Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba penuh sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur pada Tuhan Yesus yang maha baik. Kasih-Nya sempurna, kasih-Nya dahsyat, senantiasa penyertaan kita. Penyertaan Tuhan Yesus bersama kita, Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebentar. Haleluya. Saya senantiasa bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa menuntun hidup Bapak Ibu Saudara semua sesuai dengan pujian bersama dengan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Yesaya 41:10 ini janji Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, ini janji Tuhan. Janganlah bimbang sebab Tuhan ini adalah Allah kita. Dia akan teguhkan, kata Tuhan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, ini kata Tuhan Yesus. Aku akan menolong engkau dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Amin, haleluya. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Bangga kita punya Yesus Kristus, di mana janji Tuhan ya dan amin. Kita dapat kekuatan. Saya sendiri pelihara sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya dipelihara, pasti Bapak Ibu sama-sama kita dipelihara sama Tuhan. Sebab kita adalah biji mata Tuhan. Haleluya. Mari kita kembali firman Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kita merasa lapar karena hauskan firman Tuhan dengan tema berjaga, sadar dan berjaga. Ya. Ini sebenarnya firman Tuhan kita mau baca dalam 1 Petrus Bapak ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ini adalah pasal yang terakhir. Kita tinggal besok kita akan akhiri Saudara ya. Besok malam kita baca lagi supaya 1 Petrus 5 pasal itu selesai. Nanti lanjutnya kita masuk dalam 2 Petrus. Berarti mendekati Saudara. Kalau sudah masuk 2 Petrus, masuk ke suratan Yohanes. Kalau sudah masuk Yohanes itu sebentar masuk dalam kitab Yudas yang terakhir. Ya, setelah itu masuk dalam kitab Wahyu. Puji Tuhan, sehingga kita semua dipelihara sama Tuhan. Kita cinta Yesus, kita cinta firman Tuhan sampai Yesus datang kembali. Sehingga hati kita penuh dengan firman Tuhan, sehingga tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Ini janji Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, supaya tubuh jiwa kita terpelihara sempurna, Bapak. Minta sama Tuhan, supaya kita didapati tidak bercacat. Karena Allah itu kudus, Bapak Ibu. Allah itu kudus, tidak ada satu pencela. Tuhan itu maha kudus, maha segala-galanya. Maka kita mempersiapkan. Kita mau jumpa dengan mempelai laki-laki yang sempurna, Yesus tidak bercacat celah karena dia maha kudus. Maka Allah itu kudus. Maka kita firman Tuhan, hendaklah kamu kudus dengan seluruh kehidupan kita. Karena firman Tuhan, saya mau baca 1 Tesalonika 5 ayat 23, demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita menyambut kedatangan Tuhan. Welcome Jesus. Haleluya. My wonderful Savior. Kuduskan hidupku, maka diisi dengan firman Tuhan. Malam diisi dengan firman Tuhan. Besok bangun pagi diisi dengan firman Tuhan. Kita dikelilingi dengan firman Tuhan. Sehingga kita sadar dan berjaga. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ayat 9 yang terakhir. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Hanya 2 ayat. Tapi biarpun 2 ayat menyadarkan kita supaya kita sadar dan berjaga. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa. Sadar dan berjaga, sadar. Mari sadar, berarti kita penuh dengan doa. Berjaga itu baca firman Tuhan. Supaya kita berdoa, baca firman Tuhan. Dan kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan berdoa, berarti kita berkomunikasi sama Tuhan. Tuhan tolong berfirman, berjaga itu berfirman.
Supaya kalau kita berdoa dulu, seperti tadi saya berdoa dulu, Tuhan, kuduskan mulut saya mau baca firman Tuhan. Kuduskan pikiran saya, tubuh, mulut, jiwa ada pikiran, hati untuk kita simpan firman Tuhan. Supaya malam ini melalui firman Tuhan, kata firman Tuhan, sadarlah, berjaga, sadarlah, arti ayo berdoalah. Supaya kita waspada. Iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, saudara. Mencari siapa yang bisa telan. Artinya, kalau sudah tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Allah, berarti hati kita kosong. Hati diisi dengan perkara-perkara dunia. Iya kan? Hati ini harus diisi dengan perkara rohani. Sebab apa, saudara? Hati ini Tuhan yang ciptakan. Kita diciptakan sama Tuhan. Tapi diciptakan sama Tuhan, saudara memberikan hak buat iblis. Kalau kita tidak mencari Tuhan, berarti hati tidak diisi dengan perkara-perkara dari Tuhan. Sehingga pikiran kita perkara dunia. Coba saudara. Sehingga kalau hati tidak ada firman Tuhan, pikiran kita duniawi, perbuatan kita juga dunia. Gaya dunia yang dipakai. Oleh itu mari melalui firman Tuhan selalu makin penting pagi malam. Dengan catatan ini supaya sadar, berjaga, diisi dengan doa dan firman Tuhan. Karena dunia ini dikuasai si iblis, saudara. Kalau kita baca dalam satu, kenapa kita perlu sadar berjaga? Dunia ini dikuasai iblis, kuasa si jahat. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Coba nih, di dunia ini kalau bicara dunia, di dalam otoritas iblis. Ya, itu sudah kejadian, saudara. Oleh karena itu kita minta perlindungan Tuhan. Maka firman Tuhan kata kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Artinya supaya kita sadar. Kita diciptakan sama Tuhan, bukan diciptakan oleh iblis. Kita diciptakan sama Tuhan, kita berasal dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa, kita bersadar, kita berdoa. Dan berjaga, artinya baca firman Tuhan. Supaya iblis tidak diberi tempat buat kita, saudara. Seperti, coba baca di Efesus pasal 4, saudara. Ayat 27, saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Baca Efesus 4, ayat 27. Saya mau baca. Efesus 4, ayat 27. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau diberi kesempatan, dia masuk, saudara. Seperti Yudas Iskariot. Lihat, Yudas memberikan kesempatan. Masuk iblis, saudara. Baca. Yohanes 13, ayat 2. Maka selalu saya katakan pakai firman Tuhan. Kata-kata saya selalu dasarnya firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dasarnya bukan cerita karepnya sendiri. Dasarnya firman Tuhan. Karena ini standar kebenaran. Standar manyan manusia itu kebenaran. Kata bahwa kita berasal dari Tuhan. Maka kalau berasal dari Tuhan, standar di kebenaran. Standar kebenaran firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 2, demikian firman Tuhan. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Coba. Jadi iblis masuk, maka Yudas bertindak mengkhianati Yesus, menjual Yesus, bertindak, berbuat jahat, bermufakat, saudara. Coba saudara baca lagi di Lukas 22 ayat 3. Mohon maaf kalau selalu saya pakai firman, banyak ayat-ayat kalau dari saya. Supaya saudara tahu, oh dasarnya seperti saudara kalau sekolah. Dasarnya sekolah bukan dari karepnya guru, saudara. Guru mengajar dasarnya dari buku. Semua kan? Ya, semua harus ada dasarnya, saudara. Dasar dalilnya kuat, kebenaran firman Tuhan menjadi standar. Ini firman Tuhan katakan dalam Lukas 22 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid itu. Dan 4. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada pengawal bait Allah. Dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Langsung bertindak, saudara. Begitu iblis masuk ke Yudas, langsung take action immediately. Yudas bermufakat dengan imam kepala. Dia datang kepada mereka bagaimana cara menyerahkan Yesus dan mendapatkan uang, saudara. Coba ini. Oleh karena itu mari kita berjaga dan berdoa. Isi dengan doa. Waktu-waktu, saudara. Dengan firman Tuhan. Karena apa, saudara? Ini tertulis lagi loh, saudara. Sebagai terakhir ya. Ayat 1, ayat 7. Ini firman Tuhan demikian. Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Coba iblis lalu keliling, tidak pernah tidur. Kita tidur. Iblis tidak pernah tidur. Oleh karena kita firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Nah itu jawabannya, saudara. Apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman itu
teguh kalau kita diisi dengan firman Tuhan. Ke dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Lalu mari kita isi dengan firman Tuhan, berjaga dan berdoalah supaya hati kita dapat kekuatan firman Tuhan, sehingga kita punya iman yang mantap, sehingga kita tidak mudah goyah menghadapi dunia yang gonjang ganjing, dunia yang semakin kacau nih, makin hari makin sulit nanti dunia. Bapak Ibu, lihatin nanti saudara, terlambat kalau makin sulitnya kita dekat sama. Dari saat ini dekatlah sama Tuhan, sadar dan berjaga, berdoa dan baca firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita, dan Tuhan akan menyertai kita seperti dalam firman Tuhan tadi. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua, haleluya, perkenananmu ya, haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya, Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau bersamaku Yesus, Tuhan Yesus bersama kita, haleluya, ku lewati semua, haleluya, perkenananmu ya, haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya, Engkau yang bertindak, Tuhan bertindak atas kita, pembelaan bersama kita. Kata firman Tuhan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa dekat dengan Tuhan. Lawan dengan iman yang teguh. Kalau hidup kita diisi dengan firman Tuhan, iman kita bangkit, saudara. Kita mendapat kekuatan dan Tuhan menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.